Ibu cuman gak mau kalian berantem, sayang. Ibu adalah pengingat kami, awas agar tak ada yang terlupa. Hingga akhirnya... Meskipun nanti kalian hilang dari pikiran ibu. Yolanda. Dia guru dan juga ibu kami. Carlos, sini sayang. Minum obat dulu. Semua itu. Emangnya ibu mau kemana? Kenapa sih kakak adik kok nggak bisa akur gitu? Ya ibu kan selalu bilang sama kakak gini. Yang paling ibu takutin ibu aku aja. Ada mana? Semua kejadian di keluarga kita kamu yang ingetin, ke? Ibu hilang, guys. Ibu kepingin ngasih yang terbaik untuk anak-anak. Kakak tahu sendiri, ibu kan lagi sakit, Kak. Kenapa malah pergi? Aku bantu. Kalian akan selalu ada di hati ibu. Kamu waktu juara spelling bee di SD? Kayaknya. Kayaknya. Gimana, Kes? Perempuan cantik ini bernama Yuka Yolanda. Film ini dimulai dengan suasana pagi yang hangat di sebuah rumah sederhana yang selalu dipenuhi tawa. Kesha, seorang mahasiswi yang dikenal pintar dan penuh semangat, sedang bersiap pergi ke kampus. Di meja makan sudah ada ibunya, Yuka Yolanda, yang sibuk menyiapkan sarapan untuk seluruh keluarga. Aroma makanan memenuhi rumah kecil itu, sementara Kenya dan Carlo, adik Kesha, saling bercanda sambil berebut lauk favorit mereka. Yuka menjadi pusat kehangatan di rumah tersebut. Ia bukan hanya ibu bagi anak-anaknya, tetapi juga tempat semua orang pulang saat merasa lelah. Sebagai seorang guru yang disukai murid-muridnya, Yuka selalu membawa energi positif kemanapun ia pergi. Senyumnya tidak pernah hilang. Bahkan ketika dirinya sendiri sedang kelelahan, Kesha sangat dekat dengan ibunya. Sejak kecil, Yuka selalu mendukung mimpi besar putrinya itu. Ketika Kesha merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya, Yuka selalu menjadi orang pertama yang meyakinkannya bahwa ia mampu meraih apapun yang diinginkan. Suatu pagi, setelah semua bersiap menjalani aktivitas masing-masing, Yuka menghampiri Kesha yang sedang memakai sepatu di teras rumah. Ia merapikan rambut anaknya sambil tersenyum hangat. Kesha hanya tertawa kecil karena merasa ibunya terlalu mengkhawatirkannya. Hari itu terasa biasa saja. Tidak ada yang menyangka bahwa kebahagiaan sederhana mereka perlahan akan berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan. Di kampus, Kesha menjalani hari seperti biasa. Ia mengikuti kelas, berdiskusi dengan teman-temannya, dan mengerjakan proyek penting yang bisa membawanya mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar kota. Kesha sebenarnya sudah lama memimpikan kesempatan itu. Ia ingin membanggakan keluarganya, terutama ibunya. Di sisi lain, Yuka menjalani pekerjaannya sebagai guru dengan penuh semangat. Semua murid menyukainya karena Yuka selalu sabar dan perhatian. Namun di tengah kegiatan mengajar, Yuka tiba-tiba terdiam beberapa saat mencoba mengingat nama salah satu muridnya. Ia terlihat bingung, meski akhirnya hanya tersenyum untuk menutupi rasa canggungnya. Awalnya Yuka menganggap itu hanya kelelahan biasa. Malam harinya, keluarga mereka kembali berkumpul di ruang makan. Ayah Kesha bercerita tentang pekerjaannya, sementara Kenya dan Carlo sibuk membicarakan kegiatan sekolah. Suasana terasa hangat dan penuh canda. Namun di tengah obrolan itu, Yuka mendadak lupa bahwa Carlo tidak suka makanan pedas. Semua sempat tertawa karena menganggap hal itu lucu. Yuka juga ikut tertawa sambil meminta maaf. Tidak ada yang benar-benar memikirkan kejadian kecil itu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Kesha semakin sibuk dengan tugas kuliahnya. Ia bahkan mulai mempersiapkan berkas untuk mengikuti program studi di luar kota. Diam-diam, ia ingin memberi kejutan kepada ibunya jika berhasil lolos. Namun perlahan, perubahan pada Yuka mulai semakin terlihat. Suatu sore, Yuka lupa jalan pulang setelah pulang mengajar. Ia berdiri cukup lama di sebuah persimpangan dengan wajah bingung. Seorang tetangga yang mengenalnya akhirnya membantu mengantar Yuka kembali ke rumah. Kejadian itu membuat seluruh keluarga mulai khawatir. Ayah Kesha mencoba menenangkan keadaan dengan mengatakan mungkin Yuka hanya terlalu lelah bekerja. Namun Kesha mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memperhatikan ibunya lebih sering melamun, lupa meletakkan barang, bahkan beberapa kali salah menyebut nama anak-anaknya. Malam itu, Kesha melihat ibunya duduk sendirian di ruang tamu sambil menatap album foto keluarga.
Yuke tersenyum melihat foto-foto lama mereka. Tetapi beberapa detik kemudian matanya terlihat kosong seolah sedang berusaha mengingat sesuatu yang perlahan menghilang dari pikirannya. Kesha duduk di samping ibunya dan memeluknya pelan. Yuke tersenyum hangat, tetapi ada kesedihan samar di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, keadaan semakin memburuk. Saat sedang mengajar di sekolah, Yuke tiba-tiba lupa materi yang biasa ia hafal di luar kepala. Ia berdiri diam di depan kelas, sementara murid-murid mulai kebingungan melihat gurunya mendadak kehilangan fokus. Rekan sesama guru akhirnya membantu Yuke keluar dari kelas. Pulang dari sekolah, Yuke terlihat sangat lelah. Ia mencoba bersikap normal di depan keluarganya, tetapi tangannya beberapa kali gemetar saat makan malam. Kesha semakin cemas. Ia mulai mencari informasi tentang gejala yang dialami ibunya. Semua yang ia baca membuat hatinya tidak tenang. Akhirnya keluarga mereka memutuskan membawa Yuke ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Suasana rumah sakit terasa dingin dan menegangkan. Kesha duduk di samping ibunya sambil menggenggam tangannya erat. Yuke tetap mencoba tersenyum agar anak-anaknya tidak terlalu khawatir. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter meminta keluarga mereka berbicara secara pribadi. Wajah dokter terlihat serius. Ia menjelaskan bahwa Yuke mengalami gangguan yang menyebabkan penurunan daya ingat secara bertahap. Kalimat itu membuat dunia Kesha seperti berhenti seketika. Ayahnya mencoba tetap tenang, tetapi wajahnya terlihat hancur. Kenya langsung menangis, sementara Carlo hanya terdiam karena belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kesha memandang ibunya yang duduk tidak jauh dari mereka. Yuke masih tersenyum kecil seolah tidak ingin semua orang bersedih karena dirinya. Malam itu, rumah mereka terasa sangat berbeda. Tidak ada suara tawa seperti biasanya. Semua orang tenggelam dalam pikiran masing-masing. Kesha masuk ke kamar dan menangis sendirian. Ia tidak sanggup membayangkan ibunya perlahan melupakan semua kenangan tentang mereka. Hari-hari setelah diagnosis terasa semakin berat, Yuke mulai sering lupa aktivitas sehari-hari. Kadang ia lupa sudah memasak nasi. Kadang ia memanggil Kenya dengan nama Kesha. Bahkan suatu pagi, ia sempat lupa di mana letak kamarnya sendiri. Meski begitu, Yuke tetap berusaha menjalani hidup seperti biasa. Ia masih memasak untuk keluarganya, masih mencoba tersenyum, dan masih berusaha menjadi ibu yang kuat. Kesha mulai membagi waktunya antara kuliah dan menjaga ibunya. Ia sering pulang lebih cepat demi memastikan Yuke baik-baik saja di rumah. Perlahan, hidupnya berubah total. Di tengah semua itu, kabar tentang kesempatan studi di luar kota akhirnya datang. Kesha dinyatakan lolos tahap awal dan hanya tinggal menunggu wawancara terakhir. Semua orang seharusnya bahagia, namun bagi Kesha, kabar itu justru menjadi beban besar. Di satu sisi, itu adalah mimpi yang sudah lama ia perjuangkan. Tetapi di sisi lain, ia takut meninggalkan ibunya yang semakin hari semakin kehilangan ingatan. Malam itu, Kesha duduk sendirian di teras rumah sambil memandangi langit. Ia teringat semua pengorbanan ibunya selama ini. Yuke selalu mendukung mimpinya tanpa pernah meminta balasan apapun. Tidak lama kemudian, Yuke keluar dan duduk di samping putrinya. Dengan suara lembut, ia bertanya kenapa Kesha terlihat sedih. Kesha menahan air matanya. Ia tidak sanggup mengatakan bahwa dirinya takut kehilangan sang ibu. Yuke menggenggam tangan anaknya pelan. Meski pikirannya mulai sering kabur, cinta seorang ibu kepada anaknya masih terasa begitu besar. Di dalam rumah, Kenya dan Carlo memperhatikan keduanya dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca. Mereka mulai sadar bahwa waktu bersama ibunya mungkin tidak akan selamanya sama. Hari-hari setelah diagnosis penyakit, Yuke mulai terasa semakin berat bagi keluarga mereka. Rumah yang biasanya penuh tawa perlahan berubah menjadi tempat yang dipenuhi kekhawatiran. Meski begitu, Yuke tetap berusaha menjalani semuanya dengan senyum yang sama seperti dulu. Ia tidak ingin anak-anaknya melihat dirinya sebagai beban. Pagi itu, Yuke bangun lebih awal seperti biasa. Ia masuk ke dapur dan mencoba memasak sarapan untuk keluarga. Namun beberapa menit kemudian, Kenya mencium bau gosong dari arah dapur. Ia segera berlari dan mendapati ibunya berdiri diam sambil memandangi wajan yang sudah menghitam. Yuke terlihat bingung. Ia bahkan lupa bahwa dirinya sedang memasak. Kenya mematikan kompor dengan panik sambil menahan air mata. Yuke hanya tersenyum kecil dan meminta maaf karena merasa dirinya semakin merepotkan. Saat Kesha mengetahui kejadian itu, hatinya terasa semakin hancur. Ia mulai sadar bahwa kondisi ibunya berkembang lebih cepat dari yang mereka kira. Di kampus, pikiran Kesha tidak pernah tenang. Saat dosen menjelaskan materi, pikirannya justru dipenuhi bayangan ibunya di rumah. Ia takut meninggalkan Yuke sendirian terlalu lama. Teman-teman Kesha mulai menyadari perubahan sikapnya. Dulu Kesha selalu aktif dan penuh semangat, tetapi kini ia lebih sering diam dan terlihat lelah. Meski beberapa sahabat mencoba menghiburnya, Kesha tetap merasa sulit menjalani semuanya dengan normal. Sore harinya,
Kesha pulang lebih cepat. Sesampainya di rumah, ia mendapati Yuke sedang duduk di ruang tamu sambil memegang foto keluarga mereka. Wajah Yuke terlihat bingung saat memandangi salah satu foto lama. Dengan suara pelan, Yuke bertanya siapa anak kecil yang sedang dipeluknya di foto itu. Pertanyaan sederhana itu langsung membuat dada Kesha terasa sesak. Anak kecil di foto itu adalah dirinya sendiri saat masih kecil. Kesha mencoba tersenyum sambil menjelaskan perlahan. Yuke akhirnya ikut tersenyum, tetapi matanya terlihat kosong seolah kenangan itu tidak lagi benar-benar hidup di kepalanya. Malam itu, Kesha masuk ke kamar mandi dan menangis tanpa suara. Ia menutup mulutnya sendiri agar keluarganya tidak mendengar isaknya. Di sisi lain, ayah Kesha mulai bekerja lebih keras demi biaya pengobatan Yuke. Ia sering pulang larut malam dengan tubuh kelelahan, tetapi tetap mencoba terlihat kuat di depan anak-anaknya. Meski begitu, diam-diam ia juga merasa takut kehilangan istrinya sedikit demi sedikit. Suatu hari, Yuke bersikeras ingin tetap mengajar di sekolah. Ia merasa dirinya masih mampu menjalani pekerjaan seperti biasa. Awalnya keluarga mereka ragu, tetapi akhirnya mengizinkan dengan syarat Yuke tidak memaksakan diri. Di sekolah, Yuke berusaha terlihat normal di depan murid-muridnya. Ia tersenyum dan mencoba mengajar seperti biasa. Namun di tengah pelajaran, Yuke tiba-tiba lupa apa yang sedang dibicarakannya. Ia berdiri diam cukup lama sambil memandangi papan tulis. Seluruh kelas menjadi hening. Murid-murid yang biasanya ceria mendadak ikut sedih melihat guru favorit mereka kehilangan arah di depan kelas. Salah satu rekan guru akhirnya masuk dan membantu Yuke keluar dari ruangan. Saat berjalan di lorong sekolah, Yuke terlihat sangat malu dan terpukul. Untuk pertama kalinya, ia mulai sadar bahwa dirinya benar-benar sedang kehilangan banyak hal dalam hidupnya. Sepulang dari sekolah, Yuke langsung masuk kamar dan mengurung diri. Ia tidak keluar hingga malam tiba. Kesha akhirnya masuk perlahan ke kamar ibunya. Ia melihat Yuke duduk di pinggir tempat tidur sambil memegang buku catatan kecil. Di dalam buku itu, Yuke mulai menulis banyak hal sederhana agar tidak lupa. Nama anak-anaknya, makanan favorit keluarga, jadwal kegiatan sehari-hari. Bahkan beberapa kenangan kecil yang takut hilang dari ingatannya. Melihat itu, Kesha tidak mampu menahan air matanya lagi. Yuke lalu meminta maaf karena merasa dirinya mulai menjadi beban keluarga. Namun Kesha langsung memeluk ibunya erat. Baginya, Yuke tetap ibu terbaik yang pernah ada. Hari demi hari terus berjalan. Kondisi Yuke mulai memengaruhi seluruh keluarga. Kenya yang biasanya ceria mulai sering murung di sekolah. Carlo menjadi lebih pendiam dan sering menghindari teman-temannya. Sementara ayah mereka semakin sibuk bekerja hingga kesehatannya sendiri mulai menurun. Di tengah situasi itu, pihak kampus kembali menghubungi Kesha. Ia lolos tahap wawancara dan resmi mendapat kesempatan melanjutkan studi di luar kota. Semua dosen memuji prestasinya. Teman-teman Kesha ikut bangga karena kesempatan itu sangat sulit didapatkan. Namun saat membaca surat penerimaan tersebut, Kesha justru tidak merasakan kebahagiaan apapun. Ia hanya memandangi kamar ibunya dari kejauhan sambil berpikir apakah dirinya tega meninggalkan keluarga di saat seperti ini. Malam itu, keluarga mereka berkumpul di meja makan. Dengan hati-hati, Kesha akhirnya memberitahu tentang kabar kelulusannya. Awalnya Yuke terlihat sangat bahagia. Matanya berbinar penuh bangga melihat putri sulungnya berhasil mendekati impiannya. Ayah Kesha juga ikut tersenyum bangga. Kenya dan Carlo bahkan langsung memeluk kakaknya sambil ikut merayakan kabar tersebut. Namun kebahagiaan itu perlahan berubah menjadi keheningan. Semua orang sadar bahwa jika Kesha pergi, keluarga mereka akan semakin kesulitan menghadapi kondisi Yuke. Kesha sendiri tidak mampu berkata apa-apa lagi. Setelah makan malam selesai, Kesha duduk sendirian di dapur. Ia merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Tak lama kemudian, Yuke datang menghampirinya. Dengan suara lembut, Yuke mengatakan bahwa Kesha harus tetap mengejar mimpinya. Ia tidak ingin penyakitnya menghancurkan masa depan anaknya. Namun Kesha justru semakin sedih mendengar hal itu. Baginya, tidak ada mimpi yang lebih penting daripada bersama ibunya. Keesokan harinya, keadaan Yuke kembali memburuk. Saat sedang membersihkan rumah, Yuke tiba-tiba keluar tanpa pamit. Semua orang panik ketika menyadari dirinya menghilang. Kesha, ayahnya, Kenya, dan Carlo segera mencari ke berbagai tempat. Hujan mulai turun saat mereka menyusuri jalanan dengan rasa takut yang luar biasa. Beberapa jam kemudian, Kesha menemukan ibunya duduk sendirian di halte kecil dekat taman kota. Yuke terlihat bingung dan ketakutan. Ia bahkan tidak tahu bagaimana bisa sampai di tempat itu. Saat melihat Kesha datang, Yuke langsung menangis seperti anak kecil yang tersesat. Kesha memeluk ibunya erat di tengah hujan sambil menahan tangisnya sendiri. Saat itu juga, ketakutan terbesar dalam hidupnya terasa semakin nyata. Ia mulai sadar bahwa suatu hari nanti, ibunya mungkin benar-benar tidak akan mengenali dirinya lagi. Malam itu,
Seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu dalam suasana penuh kesedihan. Ayah Kesha akhirnya meminta semua anak-anaknya untuk saling menguatkan satu sama lain. Mereka sadar bahwa perjalanan yang akan mereka hadapi masih sangat panjang. Sebelum tidur, Kesha masuk ke kamar ibunya untuk memastikan Yuke sudah beristirahat. Ia melihat ibunya tertidur sambil memeluk album foto keluarga. Perlahan, Kesha duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tangan ibunya. Dalam hati, ia berjanji akan melakukan apapun agar keluarga mereka tetap bersama, sebelum semua kenangan benar-benar menghilang satu demi satu. Waktu terus berjalan dan kondisi Yuke semakin berubah dari hari ke hari. Rumah yang dulu selalu dipenuhi suara tawa kini lebih sering dipenuhi keheningan. Meski semua anggota keluarga berusaha terlihat kuat, rasa takut perlahan mulai menguasai mereka. Pagi itu, Kesha terbangun karena mendengar suara benda jatuh dari dapur. Ia segera berlari dan mendapati Yuke berdiri kebingungan di depan lemari yang terbuka. Piring dan gelas berserakan di lantai. Yuke terlihat panik karena lupa di mana tempat menyimpan peralatan makan yang selama bertahun-tahun selalu ia gunakan sendiri. Melihat ibunya gemetar sambil meminta maaf berulang kali, hati Kesha terasa semakin hancur. Ia membantu membereskan pecahan kaca sambil terus menenangkan Yuke yang mulai menangis karena merasa dirinya tidak berguna lagi. Setelah kejadian itu, Kesha memutuskan untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia mulai jarang masuk kuliah dan beberapa tugasnya terbengkalai. Teman-temannya mencoba menghubungi, tetapi Kesha perlahan menjauh dari kehidupan kampusnya sendiri. Di sisi lain, Kenya mulai merasa kesepian. Sebagai anak tengah, ia sering merasa tidak dianggap karena perhatian keluarga lebih banyak tertuju pada Yuke dan Kesha. Meski ia memahami keadaan ibunya, Kenya diam-diam merasa lelah menghadapi semuanya. Suatu malam, Kenya akhirnya meluapkan emosinya. Ia menangis di ruang tamu sambil mengatakan bahwa dirinya juga takut kehilangan ibunya. Selama ini ia mencoba terlihat kuat agar tidak menambah beban keluarga. Tetapi sebenarnya ia merasa sangat hancur. Tangisan Kenya membuat suasana rumah menjadi semakin emosional. Ayah mereka hanya bisa diam sambil menunduk. Carlo ikut menangis karena tidak tahan melihat keluarganya terus bersedih. Kesha akhirnya memeluk adiknya erat. Untuk pertama kalinya, mereka benar-benar menyadari bahwa semua orang di rumah itu sedang sama-sama terluka. Keesokan harinya, kondisi Yuke kembali mengejutkan keluarga mereka. Saat Kesha sedang mencuci pakaian, Yuke tiba-tiba masuk ke kamar Carlo dan memanggilnya dengan nama ayahnya. Yuke benar-benar percaya bahwa Carlo adalah suaminya saat masih muda. Carlo yang masih kecil hanya terdiam kebingungan. Beberapa menit kemudian, Yuke mulai sadar bahwa dirinya salah mengenali anaknya sendiri. Ia langsung terduduk lemas sambil menutupi wajahnya dengan tangan. Perasaan malu dan sedih bercampur menjadi satu. Sejak saat itu, Yuke mulai lebih sering menyendiri di kamar. Ia tidak lagi banyak berbicara seperti dulu. Kadang ia hanya duduk memandangi jendela selama berjam-jam tanpa mengatakan apa-apa. Kesha semakin khawatir melihat perubahan itu. Ia merasa ibunya perlahan kehilangan semangat hidup. Suatu sore, Kesha menemukan buku catatan milik Yuke terjatuh di ruang tamu. Saat membukanya, Kesha melihat halaman-halaman yang dipenuhi tulisan kecil. Yuke menulis banyak hal agar tidak lupa. Tentang makanan favorit Kenya. Tentang Carlo yang takut gelap sejak kecil. Tentang ayah Kesha yang selalu minum kopi terlalu pahit. Tentang Kesha yang suka menangis diam-diam saat merasa sedih. Di halaman terakhir, ada tulisan yang membuat Kesha langsung menangis. Yuke menulis bahwa dirinya takut suatu hari nanti benar-benar melupakan wajah anak-anaknya sendiri. Malam itu, Kesha masuk ke kamar ibunya sambil membawa buku tersebut. Ia memeluk Yuke erat tanpa mengatakan apa-apa. Yuke yang awalnya bingung akhirnya ikut menangis di pelukan anaknya. Di tengah kesedihan itu, surat resmi dari kampus kembali datang. Pihak universitas meminta keputusan akhir dari Kesha mengenai keberangkatannya ke luar kota. Kesempatan itu tidak bisa ditunda lebih lama. Ayah Kesha mencoba berbicara baik-baik dengannya. Ia mengatakan bahwa Yuke pasti ingin anaknya tetap mengejar masa depan. Namun Kesha merasa tidak sanggup meninggalkan ibunya dalam keadaan seperti sekarang. Perdebatan kecil mulai sering terjadi di rumah. Ayah Kesha ingin putrinya tetap melanjutkan pendidikan demi masa depannya. Sementara Kesha merasa keluarganya lebih penting daripada impian apapun. Kenya yang mendengar pertengkaran mereka mulai merasa takut keluarga mereka akan semakin hancur. Suasana rumah semakin berat setiap harinya. Suatu malam, listrik rumah tiba-tiba padam karena hujan deras. Dalam keadaan gelap, Yuke mendadak panik dan berteriak memanggil nama ibunya sendiri yang sebenarnya sudah lama meninggal. Kesha segera memeluk ibunya sambil menenangkan dirinya. Tubuh Yuke gemetar ketakutan seperti anak kecil yang kehilangan arah. Saat listrik kembali menyala, semua orang melihat wajah Yuke yang basah oleh air mata. Kesha tidak mampu lagi menahan emosinya. Ia keluar rumah dan menangis sendirian di tengah hujan. Di saat seperti itu, ia merasa hidupnya benar-benar berubah total.
Semua mimpi yang dulu terasa dekat kini perlahan menjauh. Beberapa hari kemudian, Yuke tiba-tiba meminta seluruh keluarganya berkumpul di ruang tamu. Dengan wajah tenang, ia mengatakan ingin pergi berjalan-jalan bersama seperti dulu. Meski awalnya ragu, keluarga mereka akhirnya setuju. Mereka pergi ke taman kota yang dulu sering dikunjungi saat anak-anak masih kecil. Untuk sesaat, suasana hangat kembali terasa. Yuke terlihat bahagia melihat Kenya dan Carlo bercanda. Ia juga tersenyum saat melihat Kesha duduk di sampingnya. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat Kesha membeli minuman sebentar, Yuke kembali menghilang. Semua orang langsung panik mencarinya ke berbagai arah. Ayah Kesha berlari menyusuri taman dengan napas terengah-engah. Sementara Kenya dan Carlo mulai menangis ketakutan. Kesha akhirnya menemukan Yuke berdiri di dekat jalan raya dengan wajah bingung. Yuke terlihat seperti tidak tahu di mana dirinya berada. Saat Kesha memegang tangannya, Yuke justru terlihat takut dan bertanya siapa dirinya. Pertanyaan itu membuat dunia Kesha terasa runtuh. Untuk beberapa detik, Yuke benar-benar tidak mengenali anak sulungnya sendiri. Kesha mencoba tersenyum sambil menahan air mata yang terus jatuh. Perlahan, Yuke mulai mengingat kembali wajah putrinya. Tetapi kejadian itu meninggalkan luka mendalam bagi seluruh keluarga. Malamnya, Kesha duduk sendirian di kamar sambil memandangi surat keberangkatannya ke luar kota. Tangannya gemetar saat membaca kembali semua impian yang dulu sangat ia perjuangkan. Namun kini, satu-satunya hal yang ada di pikirannya hanyalah ibunya. Di kamar sebelah, Yuke tertidur sambil memeluk boneka lama milik Kesha yang ia temukan di lemari. Meski ingatannya mulai menghilang, jauh di dalam hatinya masih tersisa rasa sayang yang tidak pernah berubah. Sebelum tidur, Kesha masuk perlahan ke kamar ibunya. Ia duduk di samping tempat tidur sambil memperhatikan wajah Yuke yang terlihat lelah. Saat itu, Kesha sadar bahwa waktu bersama ibunya mungkin benar-benar tidak banyak lagi. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai berpikir untuk mengorbankan mimpinya sendiri demi tetap berada di sisi orang yang paling ia cintai. Keadaan keluarga Kesha semakin sulit setelah kejadian di taman kota. Momen ketika Yuke tidak mengenali dirinya terus terbayang di kepala Kesha setiap malam. Ia mulai merasa takut setiap kali melihat mata ibunya yang kosong. Seolah sewaktu-waktu semua kenangan tentang keluarga mereka bisa benar-benar hilang. Pagi itu, rumah terasa sangat sunyi. Ayah Kesha sudah berangkat bekerja sejak subuh. Kenya dan Carlo pergi sekolah dengan wajah murung. Sementara Kesha duduk di ruang tamu sambil memperhatikan Yuke yang sedang melipat pakaian. Namun beberapa menit kemudian, Yuke terlihat bingung sendiri. Ia memegang baju Carlo cukup lama seolah tidak tahu harus melakukan apa. Kesha menghampiri ibunya dan membantu melipat pakaian itu perlahan. Yuke hanya tersenyum kecil sambil meminta maaf karena dirinya semakin lambat memahami sesuatu. Kesha menahan air mata dan berkata semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hatinya, ia mulai merasa lelah menghadapi kenyataan yang terus menghancurkan keluarganya sedikit demi sedikit. Hari itu, pihak kampus kembali menghubungi Kesha untuk terakhir kalinya. Jika ia tidak segera memberi keputusan, maka kesempatan melanjutkan studi di luar kota akan diberikan kepada mahasiswa lain. Kesha memandangi layar ponselnya cukup lama tanpa mampu menjawab apapun. Di satu sisi, ia tahu kesempatan itu mungkin tidak akan datang dua kali. Namun di sisi lain, meninggalkan ibunya dalam kondisi seperti sekarang terasa mustahil dilakukan. Malam harinya, ayah Kesha kembali membicarakan masalah itu. Dengan suara lelah, ia meminta Kesha memikirkan masa depannya sendiri. Menurutnya, Yuke pasti akan sedih jika melihat anak sulungnya mengorbankan mimpi hanya karena keadaan. Namun Kesha justru merasa ayahnya tidak mengerti isi hatinya. Perdebatan mereka akhirnya pecah untuk pertama kalinya. Kesha menangis sambil mengatakan bahwa dirinya tidak sanggup pergi saat ibunya perlahan melupakan semuanya. Ayahnya yang selama ini selalu tenang akhirnya ikut meluapkan emosi. Ia merasa dirinya juga sama takutnya kehilangan Yuke. Tetapi hidup mereka tidak boleh berhenti begitu saja. Suasana rumah mendadak menjadi sangat tegang. Kenya dan Carlo hanya diam mendengar pertengkaran itu dari kamar mereka. Sementara Yuke terlihat kebingungan melihat keluarganya saling menangis. Beberapa saat kemudian, Yuke tiba-tiba berdiri di tengah ruang tamu dan meminta semua orang berhenti bertengkar. Dengan suara pelan dan mata berkaca-kaca, Yuke berkata dirinya tidak ingin menjadi alasan keluarganya hancur. Kalimat itu langsung membuat suasana menjadi hening. Kesha memeluk ibunya erat sambil menangis. Ayahnya hanya menunduk sambil menahan rasa bersalah. Malam itu, Kesha tidak bisa tidur. Ia duduk sendirian di dapur sambil memandangi tumpukan obat milik ibunya. Semua terasa begitu berat sampai ia tidak tahu lagi harus kuat sampai kapan. Tidak lama kemudian, Kenya datang menghampirinya. Untuk pertama kalinya, Kenya mengungkapkan isi hatinya kepada sang kakak. Ia berkata bahwa dirinya juga takut kehilangan ibu, tetapi ia tidak ingin Kesha mengorbankan seluruh hidupnya. Kenya mengingatkan bahwa Yuke selalu mengajarkan mereka untuk tetap mengejar mimpi seburuk apapun keadaan yang terjadi. Percakapan itu membuat Kesha semakin bingung. Keesokan paginya,
Yuke tiba-tiba meminta Kesha menemaninya pergi ke sekolah tempatnya dulu mengajar. Awalnya keluarga mereka ragu, tetapi akhirnya mengizinkan karena Yuke terlihat sangat ingin datang ke sana. Saat tiba di sekolah, banyak guru dan murid langsung menyambut Yuke dengan hangat. Beberapa murid bahkan memeluknya sambil menangis karena rindu. Untuk sesaat, wajah Yuke terlihat kembali hidup seperti dulu. Ia berjalan menyusuri lorong sekolah sambil tersenyum kecil. Namun kebahagiaan itu kembali berubah menjadi kesedihan ketika Yuke tiba-tiba lupa letak ruang kelasnya sendiri. Ia berdiri kebingungan di tengah lorong sambil melihat ke segala arah. Kesha segera menggenggam tangan ibunya dan menuntunnya perlahan. Meski mencoba tersenyum, mata Kesha mulai dipenuhi air mata. Di ruang guru, salah satu rekan kerja lama Yuke memberikan sebuah kotak kecil berisi surat-surat dari murid-murid yang pernah diajar olehnya. Mereka menulis tentang betapa besar pengaruh Yuke dalam hidup mereka. Malamnya di rumah, Kesha membacakan surat-surat itu untuk ibunya. Yuke menangis mendengar semua kenangan yang perlahan mulai terasa asing baginya sendiri. Di tengah suasana haru itu, Carlo tiba-tiba bertanya apakah suatu hari nanti ibunya akan melupakan mereka semua. Tidak ada yang mampu menjawab pertanyaan itu. Ayah Kesha hanya memeluk anak bungsunya erat, sementara Kenya langsung menangis di samping ibunya. Hari demi hari berlalu dan kondisi Yuke semakin tidak stabil. Kadang ia masih bisa mengingat banyak hal dengan jelas. Namun di hari lain, ia bahkan lupa tahun dan tempat tinggalnya sendiri. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Kesha terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka. Saat keluar kamar, ia panik karena Yuke sudah tidak ada di rumah. Seluruh keluarga segera mencari keluar rumah dalam keadaan hujan lebat. Kesha berlari menyusuri jalan dengan napas terengah-engah sambil terus memanggil nama ibunya. Rasa takut memenuhi pikirannya. Ia takut kali ini benar-benar kehilangan Yuke. Setelah hampir 1 jam mencari, Kesha akhirnya menemukan ibunya duduk di hal tebus dalam keadaan basah kuyup. Yuke terlihat sangat ketakutan. Saat Kesha memeluknya, Yuke berkata bahwa dirinya sedang mencari rumah karena lupa jalan pulang. Kalimat sederhana itu terasa seperti pisau yang menusuk dada Kesha. Dalam perjalanan pulang, Yuke terus meminta maaf karena merasa dirinya menyusahkan semua orang. Sesampainya di rumah, Kesha langsung memeluk ibunya erat dan berkata bahwa dirinya tidak akan meninggalkan Yuke sendirian. Namun ucapan itu justru membuat ayah Kesha semakin khawatir. Ia sadar putrinya mulai kehilangan hidupnya sendiri demi merawat sang ibu. Beberapa hari kemudian, keputusan akhir mengenai keberangkatan Kesha akhirnya harus diberikan. Kesha masuk ke kamar ibunya sambil membawa surat penerimaan kampus. Yuke yang sedang duduk memandangi album foto keluarga menoleh perlahan ke arah putrinya. Dengan suara gemetar, Kesha berkata bahwa dirinya ingin menolak kesempatan itu demi tetap bersama keluarga. Mendengar hal tersebut, Yuke langsung terdiam cukup lama. Lalu perlahan, Yuke menggenggam tangan anak sulungnya dan berkata bahwa ia mungkin akan melupakan banyak hal. Tetapi dirinya tidak ingin menjadi alasan anaknya berhenti mengejar masa depan. Air mata langsung jatuh di wajah Kesha. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Yuke terlihat begitu tegas. Meski pikirannya mulai melemah, cinta seorang ibu tetap lebih besar daripada rasa takutnya sendiri. Malam itu, Kesha duduk sendirian di kamar sambil memikirkan semua ucapan ibunya. Ia melihat foto keluarga mereka yang tertempel di meja belajar. Foto saat semua masih tertawa tanpa rasa takut kehilangan. Kesha sadar bahwa dirinya tidak mungkin menghentikan waktu. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai berharap masih ada kesempatan untuk menjaga keluarganya tetap utuh, tanpa harus kehilangan mimpi ataupun orang yang paling ia cintai. Hari keputusan keberangkatan Kesha akhirnya tiba. Pagi itu suasana rumah terasa sangat berbeda. Tidak ada suara bercanda dari Kenya dan Carlo. Ayah Kesha juga lebih banyak diam sambil memandangi secangkir kopi yang mulai dingin di meja makan. Sementara itu, Yuke duduk di dekat jendela ruang tamu sambil memegang album foto keluarga yang hampir setiap hari menemaninya. Ingatannya memang semakin sering kabur, tetapi kebiasaan melihat foto-foto lama membuatnya merasa sedikit tenang. Kesha keluar dari kamar dengan wajah lelah karena semalaman tidak tidur. Di tangannya masih ada surat penerimaan kampus yang sudah kusut karena terlalu sering digenggam. Ia duduk di samping ibunya tanpa mengatakan apa-apa. Beberapa detik kemudian, Yuke menoleh dan tersenyum kecil. Meski terlihat bingung sesaat, ia masih mengenali putri sulungnya pagi itu. Kesha langsung memeluk ibunya erat. Dalam pelukan itu, ia sadar bahwa waktu bersama Yuke benar-benar sangat berharga. Hari itu, Kesha akhirnya pergi ke kampus untuk memberikan keputusan terakhir. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi kenangan tentang ibunya. Tentang semua dukungan yang pernah diberikan Yuke sejak dirinya kecil. Tentang semua pelukan hangat yang selalu membuatnya merasa aman. Sesampainya di kampus, dosen pembimbing Kesha menyambutnya dengan bangga. Ia mengatakan bahwa kesempatan itu bisa mengubah masa depan Kesha menjadi jauh lebih baik. Namun saat diminta memberikan jawaban akhir, Kesha justru terdiam cukup lama. Air matanya perlahan jatuh. Dengan suara pelan,
Kesha mengatakan bahwa dirinya ingin tetap bersama keluarga untuk sementara waktu. Ia belum sanggup meninggalkan ibunya yang sedang berjuang melawan penyakitnya. Dosen pembimbingnya terlihat sedih mendengar keputusan itu. Namun ia juga memahami alasan Kesha. Sebelum Kesha pergi, dosennya mengatakan bahwa tidak semua keberhasilan diukur dari seberapa tinggi seseorang pergi, tetapi juga dari seberapa besar cinta yang mampu dipertahankan. Perkataan itu terus terngiang di kepala Kesha sepanjang perjalanan pulang. Sesampainya di rumah, suasana terasa sangat sunyi. Kenya dan Carlos sedang belajar di kamar, sementara ayah mereka belum pulang bekerja. Kesha mencari ibunya ke seluruh rumah, tetapi Yuke tidak ada di mana-mana. Rasa panik langsung memenuhi pikirannya. Ia segera memanggil Kenya dan Carlo, lalu mereka bertiga berlari keluar rumah untuk mencari Yuke. Hujan kecil mulai turun ketika mereka menyusuri jalan sekitar rumah dengan wajah penuh ketakutan. Kesha merasa napasnya semakin sesak. Ia takut kali ini benar-benar kehilangan ibunya. Setelah mencari cukup lama, Kesha akhirnya melihat Yuke berdiri di depan sekolah tempatnya dulu mengajar. Yuke memandangi bangunan sekolah itu dengan tatapan kosong. Saat Kesha mendekatinya, Yuke terlihat bingung dan bertanya kenapa dirinya berada di tempat itu. Kesha memeluk ibunya erat sambil menangis. Namun beberapa detik kemudian, sesuatu yang tidak diduga terjadi. Yuke perlahan menyentuh wajah putrinya dan menyebut nama Kesha dengan jelas. Ia lalu berkata bahwa dirinya bangga memiliki anak seperti Kesha. Kalimat sederhana itu langsung membuat Kesha menangis semakin keras. Karena untuk beberapa waktu terakhir, Yuke sering kesulitan mengingat bahkan nama anak-anaknya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Yuke terlihat jauh lebih tenang. Malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka mencoba makan malam bersama tanpa tangisan dan pertengkaran. Ayah Kesha akhirnya meminta maaf kepada semua anak-anaknya karena selama ini terlalu sibuk mencoba terlihat kuat sampai lupa mendengarkan perasaan mereka. Kenya dan Carlo juga mulai lebih terbuka tentang rasa takut yang mereka simpan sendiri. Sementara Kesha akhirnya mengatakan bahwa dirinya tidak menyesal memilih tetap bersama keluarga. Mendengar semua itu, Yuke hanya tersenyum sambil memandangi anak-anaknya satu persatu. Hari-hari berikutnya tetap tidak mudah. Penyakit Yuke tidak tiba-tiba hilang. Ada hari ketika ia masih lupa banyak hal. Ada hari ketika ia bahkan tidak mengenali rumahnya sendiri. Namun perlahan, keluarga mereka belajar menghadapi semuanya bersama-sama. Kesha mulai menjalani kuliah jarak jauh yang dibantu oleh dosen-dosennya. Meski tidak pergi keluar kota, ia tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan ibunya. Kenya kembali ceria dan mulai membantu merawat Yuke sepulang sekolah. Carlo yang dulu sering menangis kini lebih berani menemani ibunya bercerita meski cerita yang sama diulang berkali-kali. Sementara ayah mereka mulai lebih sering meluangkan waktu di rumah. Rumah kecil itu perlahan kembali dipenuhi kehangatan. Suatu sore, Yuke meminta seluruh keluarganya pergi ke pantai. Mereka pun menghabiskan waktu bersama di sana. Angin laut bertiup lembut. Sementara langit sore terlihat sangat indah, Kesha duduk di samping ibunya sambil memandangi ombak. Yuke lalu berkata pelan bahwa dirinya mungkin akan melupakan banyak hal dalam hidup, tetapi hatinya akan selalu mengenali keluarganya. Kalimat itu membuat semua orang terdiam haru. Menjelang matahari terbenam, mereka berfoto bersama di tepi pantai. Tidak ada tangisan saat itu. Yang ada hanya senyum sederhana dari keluarga yang sedang belajar menerima kenyataan dengan hati yang lebih kuat. Beberapa bulan kemudian, kondisi Yuke memang masih naik turun. Namun keluarga mereka tidak lagi menghadapi semuanya dengan rasa takut seperti dulu. Mereka mulai menciptakan kenangan baru setiap hari. Menulis catatan kecil untuk Yuke. Membuat album foto baru. Memasak bersama. Menonton film bersama. Hal-hal sederhana yang dulu sering dianggap biasa kini menjadi sangat berharga. Kesha juga mulai memahami sesuatu. Bahwa kebahagiaan tidak selalu berarti meraih semua mimpi besar. Kadang kebahagiaan adalah memiliki waktu bersama orang-orang yang paling dicintai sebelum semuanya berubah. Pada malam ulang tahun Yuke, keluarga mereka membuat kejutan kecil di rumah. Tidak mewah, tetapi penuh kehangatan. Saat lilin dinyalakan, Yuke memandangi wajah anak-anaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia memang tidak selalu mampu mengingat semua kenangan mereka. Namun di momen itu, cinta yang memenuhi rumah terasa jauh lebih kuat daripada penyakit yang perlahan merenggut ingatannya. Film ini ditutup dengan Kesha yang kembali melanjutkan aktivitas kuliahnya sambil tetap merawat ibunya bersama keluarga. Di meja belajar Kesha terdapat sebuah foto keluarga terbaru mereka di pantai. Di bawah foto itu tertulis sebuah kalimat sederhana. Yang lain boleh hilang. Asal kau jangan. Kalimat itu menjadi penutup perjalanan mereka. Tentang cinta keluarga yang tetap bertahan meski waktu perlahan mencoba mengambil segalanya.